Lihat Sintang, pasak bumi senentang. Kelam indah, tempat wisata. Selamat siang, selamat datang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Ketua Yayasan Perkumpulan Badan Pendidikan Karya Bangsa STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Yang saya hormati, Ibu Yudita Susanti SS MPD, selaku Ketua Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, beserta para dosen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kehormatan yang sangat mulia sekali dan merupakan suatu penghargaan yang tak ternilai atas waktu dan kesempatan buat saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Perubahan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, sembah sujud, hormat bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmat kasih karunia-Nya lah kita diberi kesehatan, damai sukacita yang datang dari Tuhan, sehingga kita tidak ada kekurangan satu apapun. Ibu, Bapak dosen, dan teman-teman yang berbahagia yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang peran pemuda dalam perubahan. Kita bisa lihat jauh ke belakang, pada puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu ada beberapa sekelompok pemuda berkumpul untuk mewujudkan impian mereka, menentukan suatu daerah yang kita kenal dengan sebutan Nusantara. Lalu pada tahun 1928, pemuda tersebut berkumpul kembali untuk mengucapkan itu simbol lahirnya sebuah bangsa yang kita kenali, dengan Sumpah Pemuda sebagai momentum sejarah yang tak bisa kita lupakan, yang diikuti oleh pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, budaya, dan bangsa, bahkan daerah. Kemudian sesungguhnya, lalu pada tahun 1945, golongan tua bertikai dengan golongan muda untuk kepentingan bangsa ini dan NKRI yang kita cintai. Pada puncaknya, golongan muda memberanikan diri untuk mencuri Mekar Rengas Dengklok. Pada saat itu hanya dengan satu tujuan, adalah supaya Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah pada masa itu, tahun 1998, lagi-lagi mereka menanamkan diri sekelompok pemuda mahasiswa. Mereka berkumpul untuk kemudian menggulingkan pemerintah Orde Baru dengan maksud dan tujuan membela kebenaran dan keadilan. Lakukan aksi nyata bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi, kita lihat pemuda yang luar biasa atas kejadian yang besar pada bangsa ini. Salah satunya adalah kemerdekaan Indonesia pada saat ini. Rasakan kenikmatannya. Mungkin tanpa sosok pemerintah pada zaman dahulu, kita tidak akan merasakan kemerdekaan tersebut, dan mereka hidup bebas dan sampai saat ini tidak tetap ditindas, diperas, diadu domba sehingga pecah belah untuk melawan penjajah. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, seharusnya perjuang pemuda pada zaman dahulu adalah sebagai inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Perubahan yang kita lakukan sekarang dan kita berperang dengan negara lain, kita tidak perlu mengorbankan nyawa dan keluarga yang hanya untuk membela bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini di tengah kemudahan zaman. Tidak mengenyamkan pendidikan setinggi-tinggi di lembaga formal dan lembaga organisasi internal dan eksternal kampus, karena pengalaman dan ilmu yang kita miliki dapat menjadi kekal untuk membawa perubahan yang nyata, yang konkret
untuk bangsa dan NKRI yang kita cintai. Untuk itu, teman-teman kita sebagai pemuda-pemudi mahasiswa, anak bangsa yang baik, marilah kita menjadi peran aktif di berbagai lini acara kegiatan yang positif, bentuk nyata. Kita sebagai motor penggerak dan selalu bersinergis. Kita harus memberikan contoh teladan suri, panutan mengayomi, yang berdaya saing, mempunyai harkat dan martabat dengan anak bangsa tersebut. Berkarya dan bekerja, kita tidak boleh saling salah dengan menyalahkan satu sama yang lain, mengkritik pemerintah maupun menyalahkan pemerintah. Marilah kita saling bersatu padu, saling membantu, bahu-membahu, bekerja sama dan untuk perubahan kita. Lakukan aksi-aksi nyata, namun jangan lupa dengan agama, agar kita digolongkan atau dikategorikan manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Untuk itu, kesimpulan pidato saya pada siang hari ini adalah, jadilah mahasiswa muda kita dengan bermanfaat, dengan penuh kebaikan. Kita tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Semoga pidato saya ini dapat memberikan motivasi, momentum untuk kita berlomba-lomba memberikan aksi-aksi nyata, aksi-aksi yang konkret untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Agama kita sendiri, hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Burung irian cendrawasih, terbang tinggi ke awan-awan. Cukup sekian, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya Oktaviani menyampaikan, kalau ada janur merah, jangan dipakai untuk dekorasi. Kalau ada kata tutur bahasa yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.